البكري وشيخ النووي بن عمر البنتني وشيخ زين الدين السماي علي بن عبد الله البدر المكي وشيخ محمد شرف بن عبد المال وشيخ عبد الله محمد زيد بن عبد الغني وشيخ بن منور ربيع وشيخ بن نجيب ربيع وشيخ بن نووي بن وشيخ أبو بكر وجميع مشايخنا ومعلمنا لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من أوائل أفضل الشفاء مرضانا لشفاء مرضانا لشفاء مرضانا شفاء عاجل كامل لا يغادر سقما لدفع البلاء في الدين والدنيا والآخرة لحسن الخاتمة عند الموت بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin la haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد إلى آخرها بعد صلاة الفجر 10 مرات لم يصل إليه ذنب في ذلك اليوم وإن جهد الشيطان وهي سورة مكية وهي 4 آيات و15 كلمات و70 و40 حرفا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari hadis yang ke-16 dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sepupu sekali Rasulullah juga mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan." Barang siapa yang membaca surah itu, surah apa namanya? Al-Ikhlas, satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang tidak menyebutkan nama surah atau kalimatnya adalah Al-Ikhlas. Yang lain bila surah Al-Bayyinah pasti ada Bayyinahnya. Disebut surah Al-Qari'ah pasti ada Al-Qari'ah. At-Takatsur pasti ada Al-Hakumun. Nah ini kedada baca aja mulai Qul huwallah sampai tuntung adalah Al-Ikhlasnya. Kedada. Itu hebat, jadi luar biasa ya. Makanya barang siapa membaca 3 kali aja sama dengan khatam Al-Quran. 3 kali aja khatam Quran. Jadi hendak guring mahatamakan Quran dulu mau kayak apa jarak baca Qul huwallah 3 kali. Ya.
Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sesudah sholat fajar, imbah subuh nang kayak ini nah. Lagi ceramah nih kak guru kena, jangan lagi ceramah bacaan. Simpan tasbihnya. Apabila majlis itu majlis zikir, burdah, badalail, baca salawat, istighatsah, tuh kada apa-apa pengen baca tasbih. Ayo aja. Nang di muka ya Rabbi salli ala Muhammad atau nang di muka bawa syair dari pian nana kada hafal baik berzikir sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad kada apa-apa ngarannya majlis zikir. Tapi kalau majlis taklim, ini ngarannya taklim nih. Arti taklim itu belajaran. Nang apa nang dibaca hadis apa kitabnya Uspuri ya. Nah, apalagi sudah. Apabila majlis taklim, tasbihnya simpan supaya ujar Imam Nawawi, nah guru kita belum tentu lagi kalau ilmu pasti. Paham kah kada paham kah ilmu itu pasti dapat kita. Apa pastinya? Ujar Nabi, man ta'allama baba minal ilmi khairun min alfi ayyusalli raka'atin. Barang siapa yang menuntut ilmu, satu bab nih kita membicarakan keutamaan membaca surah Al-Ikhlas dalam hadis yang ke-16 ini nah. Satu bab aja. Paham kah ada paham kah sambil mengantuk kah nah apa nang dibaca? Habib ke guru ke siapakah? Orang ke siapakah? Bila orang membaca nah baca. Iya jar Habib Jindan apa juga seorang hendak mendengarkan ilmu tulak ke majelis ya salawatan ke apakah bila ada gurunya dia main lagi sih nangarakan hendak dicatat hendak ada berdiam nangarakan ini salawatan ustadznya ceramah sini nah muntung kimot nang apa nang dibaca simpan tasbihnya iya Habib Jindan apa seorang hendak menuntut ilmu mendengarkan ilmu tapi muntung membaca nang mana nang kena jangan lapas berataan tahu lapas ya. Nah jadi kalau majlis itu majlis zikir bersalawatan ke apa ayo aja sambil berzikir. Nah mama vokalnya membaca syair apa kita kada hafal daripada nana dengan sallallahu alaihi Muhammad syairnya kepanjangan sih kada hafal nah. Tapi kalau lagi taklim, simpan tasbihnya, buka bukunya kalau ada, dicatat yang bagus ya. Nah. Kembali. Jadi barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali sebanyak 10 kali imbah sembahyang subuh nih, paling kada imbah isyraq satu mat aja 10 kali itu baik. Itu mat aja. Terlawas bakantut kalau lah. Hendak bakantut belum jual lagi bilang menggoyang-goyang akan burit deh. Model hendak keluar hendak ada sekali keluar langsung bukan 9 bah langsung tebarujul gitu ngarannya bahasa Banjar. rupanya awan orang-orangnya keluar. Nah artinya maksud saya sebentar aja 10 kali sebentar aja kan mbak isyraq satu mah duduk kulullah atau sambil berjalan kira bapak sambil berjalan turun kena baca kulullah nah. Pada hari itu dosa tidak akan mengenainya. Artinya kita diampuni hari ini nih. Bila kita membaca besokan nih sampai kena esok dosa kita kada mengenai, hati kada mengenai, kada ada berdosa. Berdosa juga tapi diampuni Allah. Nah untungnya. Ya. Apa amalannya? Baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nek maca sing apik ojo kaya qul huwallahu kakat Allahku samad lek kok Jawa kok angel ngomong ngono. Lam yalid wa lam yulad wa lam kufuwan ahad. Mbah kok ngono lah aku lidahe ngono ya guys apa-apa sing maca ngono ya apik kok daripada ora ngono lho. Iya kalau sing mbah-mbah kene maca ngono Pak lho mbah kok maca ngono kepiye to iku engko ana marat le marat ora marat sing maca Pak Yai aku nek tanggaku ora maca apa-apa.
Cara bahasa kita masih syukur di sini aku hafal daripada tetanggaku ada belalak ada hafal nang apa-apa. Orang qul huwallahu ahad, kenal lidah orang Jawa kampung, qul huwallahu kakat. Nang dikakat tuh apa? Kalau bahasa Banjar mengakat atau mengakat? Mengambil tanah orang, ini mengangkat tanah. Tapi orang kayak itu istiqomah. Ya dulu ada mbah di pemudanya, aku senang benar. Bila ulun mau khutbah ada mbah apa? Moco wakinga. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ida wakangatil wakinga. Laisa liwak ngati agajibah kafidatur. Aku senang kan cerita. Maka hafal ya, hafal pokoknya Masya Allah. Jadi nukerokok mbah ya. Ya, alhamdulillah dah mati orang. Iku ciri khas Jogja. Iku nek Jawa maca ya demit ya ora wani ngono iki lho. Jadi ya jadi hari itu kadang mengenai dosa. Maksudnya berdosa tapi diampuni Allah dengan berkah surah Al-Ikhlas. Sekalipun setan memaksanya, memaksa hendak berbuat dosa, kadang mempan. Apa berkah surah Al-Ikhlas? Surah tersebut diturunkan di Mekah. Al-Ikhlas tadi terdiri dari 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan. 4 ayat. Anu panggurus surah apa qul huwallahu besungsang. Nah, itu lain pulang enggak. Kalau qul huwallahu besungsang, aku dapat ijazah dari guru masdar. Guru masdar dari guru Bangil. Ahad lahu samad lahu yalid yalam yakul lahu kaful lahu qul huwallahu bismillahirrahmanirrahim. 7-nya. Itu hantu kada wani kam jin kada wani. Karena kisahnya jin ini kalau baca ayat Quran hafal. Ini kisah orang bahari aja pula. Baca qul huwallahu hafalnya, baca anu hafal. Nah, ada qul huwallahu besungsang, itu arwah guru Bangil. Arwah guru Bangil, ulun arwah guru masdar. Soalnya suatu saat abah guru sekumpul pernah membahas sama arwah guru sekumpul ngambil ke guru Bangil juga. Ahad lahu samad lahu yalid yalam yakul lahu kaful lahu qul huwallahu bismillahirrahmanirrahim. Aku jemil orang kerasukan tuh joko samburakan hilang hantunya. Kenapa guru hilang? Mungkin jauh anak liur kutu kah tahu juga. Nah, jadi terdiri 4 ayat, 15 kata. Qul huwa Allah, 15 kata dan 47 huruf. Terdiri 4 ayat, lalu 15 kata, lalu 47 huruf. Surah Al-Ikhlas tadi. Dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-ikhlas marratan wahida utiya minal ajri kamisli ajri mi'ati syahidin. Masya Allah. Siapa yang membaca surah al-ikhlas sekdi, ya baca nih purana sempaja nih sekdi, ya barakah nih banyak ki. Apa tadi bahasa apa itu? Bisa kerasukan juga. Jadi siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sekali aja. Apabila guru yang sembahyang kada, pokoknya sekali aja. Dan Ikhlas ini termasuk apa bahasa kami tawar wisa pak, tahu wisa, petuk ular ke apakah? Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Lalu orang bahari maaf, apa yang jadi apa? Jadi manis dan nukan kak butuh rakungan, lalu nanti di sini putarkan ini liur. Lu hebat ya kamu liur kita ini biar berbau nih hebat. Misalnya ular itu kan rata-rata batis, ya batisnya tak batis cepat baca qul huwallahu 3 kali, angan langsung di apa aja bahasa. Ini bapak mah batis dia nukan kini awan liur tadi tuh, nang di, wah hebat.
Orang luka aja gin, bacakan salawat 3 kali, anak kan insya Allah cepat tertutup ya. Tuh jar bahasa kuta itu tambah kenyawa. Atau tambah kenyawa tambah apa bahasa kita Banjar apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Tawar setubuh ya panggilnya kadang kita pernah. Ya apa bahasa kadang kita pernah. Kena ingat tuh. Tawar sepuhun ya. Ya tawar kenyawanya, tawar sepuhun ya. Kalau masak kenyawa, masak sorangan. Kutai leh. Sida busungnya, kutai ya. Oh. Nah, jadi barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sekali, maka ia akan diberi pahala seperti 100 orang yang mati syahid. Bujurlah guru. Nabi nang pandir, lain DPR. Nabi kalau DPR bisa berdusta sidin. Kira-kira kalau Nabi tidak pernah bohong Nabi. Ya kan karena Nabi as-sadiqul masduq. Nabi itu sadik masduk, sidin itu bujur, musuh gin membujurakan sidin. Kalau kita nih bisa seorang mengaku bujur, orang belum tentu medahkan kita bujur. Nah, tapi kalau Nabi sidin bujur, orang pun juga mengaku sidin itu bujur sidik ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah bersabda man qara'a qul huwallahu ahadun marratan wahidah faka'annama qara'a thulutsal Qur'an wa man qara'aha marrataini faka'annama qara'a thulutsil Qur'an wa man qara'a thalatha marratin faka'annama qara'al Qur'an kullah wa man qara'aha 11 marratan banallahu ta'ala baitan fil jannah min yaqutati hamra. Makanya kita punya tabungan surah Al-Ikhlas itu berapa? 100.000. Itu disebut namanya Fidaul Kubra, pembebasan dari besar ya. Yang kedua Fidaus Sughra, zikir 7 laksa, 70.000. Makanya di majelis kami malam minggu maghriban ya, salat maghrib berjamaah, berwirid, lalu nanti ba'diyah, salat taubat, lalu berzikir 2.000 ya. Saya pernah hendak gabung, silahkan malam minggu, bermalam minggu di majelis. Parak aja kita sini, paling 5 menit sampai ke rumah ulun di Gerilya ya. Dan alhamdulillah selama majelis zikir ini mungkin hampir 8 apa 7 yang menghadap Allah. Bagus-bagus Bu, bagus-bagus. Artinya ikhtiar beliau ya, sama-sama kita beramalan kan. Ada kai dari Perangat bagus meninggal sidin, Bapak Dah hendak bulik Bapak Dah. Ada dulu Bu Patmah itu bini Pak Awang Sabran ini benar sedang Awang Parok. Itu bagus juga. Begitu selesai zikir 70.000 ulun bayat. Ya guru saya nih maka sidin saya bujur, sidin kan diam di Serikaya itu. Maka bahari kan Gerilya itu banjir Pak. Bilanya malam minggu sidin bawa baju seorang, maksudnya besilih basah ganti. Ini guru kan kutai dah. Penuh perjuangan saya nih. Kenapa Mbok? Saya ini pupus langsung. Pupus itu tuntong. Ya, tahu itu tuntong kalau. Ini banyak orang Inggris sih Bang sini katanya paham bahasa Belanda sini. Nah, gitu. Baik, Masya Allah. Buliknya bagus betul. Ada lagi orang OMKM kah? Keprendakop bagus juga. Bagusnya kayak ini maksudnya selesai zikir 70.000-nya kan man qara'a la ilaha illallah 70.000 marrah haramahullahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang berzikir 70.000, namun sekali duduk 70.000 tabahira kada harapan. Lalu dicicil seminggu 2.000, seminggu 2.000, absen. Jadi berapa kali turun sesuai turunnya kita, kadang mesti sibuk, kada turun yang penting disimpan absennya. Bilanya datang stempelnya apa, alhamdulillah aja Bang stempelnya. Bila 30 kali stempel berarti 70.000 tuh. Nah, alhamdulillah. Ya artinya kan kita pacangan bulikan juga sebarataan ya.
Silakan kalau mau gabung bermaghriban di sana. Paling jam-jam 9 selesai. Artinya kau aja bermalam minggu lanjut ke kedai kulo. Aku sebenarnya sambet juga. Habis kemana kulo? Nah, ya, jadi habis itu Isya, pada Isya baca kitab, dah belikan. Ya. Alhamdulillah banyak jamaah ibu-ibu yang ikut bergabung ya. Zikir 7 laksa itu disebut namanya Fidaus Sughra. Kalau surah Al-Ikhlas 100.000 Fidaul Kubra. Dalam kitab Diyauddinul Islam yang dikisahkan, ada seorang perempuan, seorang ibu nah hendak meninggal ngalih banar. Si ibu tadi, oh model kayak sakit apa macam, gelisah apa macam, meninggal. Begitu meninggal si anak nih bermimpinya apa, si mamanya ini disiksa sekalinya waktu hendak meninggal sakarat tuh, makanya gelisah macam-macam. Model kayak istilahnya sakit lah, kelihatan kayak susah betul aja banjar tuh memutus tuh ngalih banar. Jadi bermimpi si anak tadi, dalam mimpinya ya melihat ibunya disiksa, belum dikuburkan, ini masih mayat terkujur ini disiksa sudah, cuman nang anu nih kada melihat, menangis, bangun dia nangis, orang sudah mulai melayat. Begitu orang sudah datangan, ada seorang syekh ya, ustadz lah, ulama lah, lalu dia curhat si anak tadi, Ustadz, saya tadi waktu mama sakarat itu saya tidak sanggup melihat, kayaknya sakit betul sampai aku jatuh pingsan, dan pingsan itu aku tetap tidur pulas. Begitu tidur pulas aku bermimpi mamaku tuh disiksa sedemikian rupa. Menangisnya anak tadi. Cakap bahasa kita kayak apa untuk membantu kuitan. Ada sudah kata si ustadz tadi. Langsung dia berdiri di hadapan mayat tadi. Ya fulanah binti fulan, aku hadiahkan zikir 70.000 sebagai pembebasan diri kamu dari siksa kubur dan siksa api neraka, dan sebagai simpananmu dalam surga. Langsung dihadiahkan si ustadz tadi. Rupanya ustadz ini banyak bisi tabungan sidin, tabungan zikir maksudnya bu. Dihadiahkan doa apa macam. Sudah. Terus pelaksanaan fardu kifayah apa macam selesai sampai dimakamkan malam pertama. Karena asyaddul bala, di dalam kitab Syarah Sitin disebutkan asyaddul bala, sepaling-paling dahsyatnya bala malam pertama dikubur. Bukan malam pertama pengantin. Malam pertama pengantin itu gugup-gugupan biasanya. Kok ketawa? Pernah kawin ya? Gugup sih din, yang mana anakku japain, telinganya kawah di belakangnya. Mana takut itu kayak Pak lihai kah sudah? Lihai. Ada remah jong. Pertama memang merasa takut dah iya. Malam kedua sedikit masuk dah iya. Malam ketiga tak masalah. So, biar ada ngantuk ya. Nah, akhirnya begitu malam pertama dikubur itu paling dahsyat takutnya. Kita malam pertama itu malam sorangan. Namun waktu garing, masya Allah silih berganti. Oh, diilangi, didoakan, diilangi, didoakan. Makanya usahakan bila sholat kifayah itu jangan kurang dari 40 ya. Itu doa terakhir waktu kita melihat mayat, melihat awak sidin, melihat jasad beliau. Namun sudah di dalam tak apa ada lagi. Jadi usahakan. Kayak apa caranya? Jangan sampai keluarga kita kurang dari 40 Pak. Namun lebih itu alhamdulillah. Loh, aku ini pernah menyemiakan orang nang orangnya 13 ikongannya, maka sugihnya orang ini nih 13 ikong aja. Banyak kayak yang takziah banyak, masya Allah. Mobil gonta-ganti orang sugih kok. Cuman nang sembahyang 13 ikongannya. Ada juga takziah banyak, dudukan, kisahan, macam-macam. Jadi ingat kalau keluarga kita atau kita beramanat dengan anak, ingatinaklah bila abah kini meninggal, jangan kurang nak kayak 40. Labihi banyak-banyak. Nah, supaya labihi itu kan perlu bil pulus tadi kulusain apa juga disimpan-simpan duit. Tadi bawa mati juga. Nah, membayangkan 200, 300, masya Allah. Doa itu yang penting Pak. Itu aja terakhir.
Akhirnya si anak tadi bermimpi melihat mamanya, Masya Allah, dapat nikmat, dapat rahmat. Dalam nang anak ini batakon, kayak apa pian tadi mah waktu memutus bahasa Banjar memutus waktu sakaratul maut tuh nak iya jisidin. Ya Allah, sakitnya luar biasa. Aku gelisah benar. Mulai dibatis tuh sini aku sudah nyebat roh kita dari kaki naik ke lutut, naik ke pinggang, ke dada. Makanya jorok nah simpun paparutannya aja di dada, naik ke perut, naik ke dada, langsung ke tenggorokan. Nah, rata-rata bila sudah di tenggorokan mata ke atas. Aja pian duluan aku kayaknya aja. Tegang bener. Iya urusan mati gak usah takutan, yang penting banyak ibadah amal ya. Karena ada amalan-amalan supaya husnul khotimah diantaranya nanti ditulis bagus-bagus saya bacakan mudah ingat ya. Akhirnya ujar si ibu tadi berkat zikir 7 laksana. Guru bisalah guru kita menzikirkan arwah abah, arwah laki, arwah kuitan yang sudah lawas, lalu kita bahasa kasarnya tuh menyuruh seseorang bisa. Saya pernah mengerjakan kuitan Bapak Ardan ya, kuitan gubernur. Jadi Pak Ardannya juga pas anak waktu itu ya berjual warisan dengan Pak Iim, Pak Musaharim, bini Pak Musaharim kan masih keluarga Pak Ardan. Lalu kita mengerjakan zikir 7 laksa sidin. Ya cara mau dikasihkan ke Ustadz, mau dikumpulkan orang sambil mengumpulkan orang berzikir tidak masalah juga. Yang penting hitungannya pas 70.000 ya. Nah kalau al-ikhlas namanya fidaul kubra, pembebasan besar. Kalau apa tadi zikir 7 laksa fidaus sughra, pembebasan kecil. Barang siapa ujar Nabi membaca qul huwallahu ahad 1 kali maka seolah-olah ia telah membaca 1/3 Al-Quran. Sekali aja 1/3. Siapa yang membaca 2 kali surah Al-Ikhlas maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 Al-Quran. Dan siapa yang membacanya sebanyak 3 kali seolah-olah ia telah membaca seluruh Al-Quran. Saya dapat ijazah mulai mulai tahun 81. Imbas sembahyang qul huwallahu 3 kali, palak, annas sekali-sekali. Imbas sembahyang. Walhamdulillah rabbil alamin, berdoa bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu 3 kali. Palak sekali, annas sekali dah. Baru tambah amalan yang lain. Ya, kalau ibu subuh tambah laqadja, macam-macam yang lain-lain. Pokoknya bila imbas sembahyang 3 kali qul huwallahu, palak, annas. Ya, dosa banyak itu nang rutinkan. Baru tambah amalan-amalan apa yang sudah kita dapat dari guru-guru kita, apa salawat, apa macam terus. Yang penting jangan lepas habis sholat qul hu 3 palak annas. Bayangkan berarti kita menghatamkan Al-Quran. Hendak guring juga qul huwallahnya 3 kali ya, jangan sekali. Ya. Dan siapa yang membaca 11 kali 11 kali ya. Kalau tadi berapa kali imbas subuh? Asyra marrat 10 kali imbas sembahyang subuh nih. Kalau ini 11 kali. Kada disebutkan, yang penting baca 11 kali. Kalau yang habis subuh tadi khusus habis subuh. Ya, kalau ini terserah, yang penting 11 kali. Maka ia membangun 1 buah rumah dari yakut merah di surga. Bisa kita hadiahi kuitan. Bila dikubur ziarah qul huwallahnya 11, jangan 3, 11. Jadi berniat membangunkan istana mama di sana. Berniat membangunkan istana laki di sana. Berniat membangunkan istana perguruan ya. Kalau dengan perguruan kita seolah-olah mendoakan guru. Ya. Berkahnya siang 11 ini kita dapat juga. Jadi bila kita ke kubur siapakah? Ke kubur wali ke siapakah? 11 kali qul huwallahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad. Nah, kalau kita ke wali kan seakan-akan kita membangunkan istana bagi sidin beriakan ke kita. Aku sing bisi istana juga. Terus seakan-akan logikanya begitu. Bahwa kita membaca 11 kali wadah guru sakumpul.
Ojo guru sekumpul agak nyawa aja gin. Aku sudah ada, masya Allah. Jadi artinya bebulik ke saurang juga, bebulik ke awake dhewe. Ngono nek maca ya balik nek awake dhewe. Iya. Nah, sebab ayat ini turun adalah Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Abu Aliyah, Asy-Sya'bi dan Ikrimah radhiyallahu anhum berkata, orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Mereka adalah Amir ibn Tafil, Zaid ibn Qais dan yang lainnya. Mereka mendatangi Nabi dan bertanya, wahai Muhammad, gambarkan kepada kami tentang Tuhan engkau. Apakah ia dari emas atau dari perak, ataukah dari besi, ataukah tembaga? Karena Tuhan-Tuhan kami terbuat dari semua itu. Ujar orang-orang kafir Quraisy, Tuhan ikam dari mana? Kalau Tuhan kami ada yang tembaga, ada yang emas, macam-macam Tuhan. Ini yang bisa himpal telinga Tuhan, ini kan bisa himpal. Tahu himpal? Lepas. Jadi dulu ada anak-anak TK. Anak-anak TK main ke tempat ibu gurunya. Itu waktu saya masih di Jogja. Karena TK umum. Ibu gurunya kebetulan Katolik. Ya. Jadi anak-anak ini main ke rumah kos ibu itu, Pak. Ibu itu orang Medan, Mbak itu. Anak main, karena anak-anak main-main kan ada ditilam apa. Ibu, apa kata ibunya? Itu apa itu? Itu Tuhan. Oh, loh kok Tuhan digantung, Bu? Kakak-kakak TK. Loh, kok Tuhan digantung? Iya, loh, malah disalib. Kenapa disalib? Enggak nangis, Bu. Enggak nangis dia. Sudah main keluar. Diusir sama ibunya tadi. Jangan masuk ke kamar. Kan kalau Katolik pasti ada di atas, pasti ditaruh di atas dia. Memang fanatik kalau Katolik ya, dibanding Protestan atau Advent, fanatik Katolik ya. Modelnya kayak kita NU lah. Kalau Katoliknya NU, kalau Protestan itu Muhammadiyah, kalau kita modelnya. Jadi sudah keluar. Itu saya di sana waktu saya masih di Jogja tahun 88 itu. Keluarga, sudah kembali. Nah, si ibu guru ini malam itu enggak bisa tidur. Itu apa? Terbayang ngaran kakanakan kan enggak? Itu apa itu, Bu? Tuhan. Loh, kok Tuhan digantung? Enggak sakit, Bu. Uji si anak tadi. Itu terus terngiang-ngiang si ibu. Terngiang-ngiang. Nah, saya punya guru namanya Jalal Muhsin. Jalal Muhsin ini kiai ini hafal, Pak. Quran hafal, hadis Masya Allah juga. Wawasan beliau ahli kristologi. Arti kristologi itu ahli agama. Agama apa ya? Paham betul. Jadi kalau berdebat dengan beliau jarang mau pasti masuk Islam. Mau Jogja kan ngeri kan, Jogja itu kuat. Katoliknya kuat. Ya. Makanya ada Bob Kri di Jogja itu. Bob Kri itu sekolah Kristen. Makanya dulu jadi heboh betul anak Sri Sultan kok sekolah di Bob Kri. Waktu saya di sana itu. Dulu ulama-ulama NU loh. Karena Sri Sultan ini dengan ulama-ulama NU dekat. Dengan guru kami Mbah Ali Maksum dekat, dengan mursyid saya tarekat Naqsabandiyah Qadariyah Mbah Ahmad Daldiri dekat. Kok bisa anak Sri Sultan masuk di Bob Kri? Bob Kri itu pendidikan mereka. Kayak kita sono dia sini ya lah. Nah sama kurang lebih. Jadi si ibu nih itu terus terngiang-ngiang. Yang pada akhirnya bertemu dengan kita. Ya, kita memang ada semacam komunitas juga untuk itu. Begitu di tengah-tengah kebingungan itu, kami pertemukan dengan guru kami, Kiai Jalal Muhsin. Langsung diberi beliau bimbingan. Medan ini kan kuat Medan, Bu. Dia kalau nggak salah apa saya lupa, bukan, pokoknya kalau nggak buta-butar Sinaga ya, keras. Subhanallah, gara-gara itu tadi akhirnya terngiang terus, kadang-kadang guring. Hampir sebulan dia cerita tidak bisa tidur itu, bila malam keingatan. Itu apa, Bu? Tuh, kok nggak sakit digantung itu aja. Sampai dia disimpannya dalam lemari itu yang anunya disimpannya.
Dia nanti cerita setelah masuk Islam lalu diceritakan. Makanya saya juga gitu guru saya, kalau orang saya sering mengislamkan juga, Anda tertarik dengan Islam kenapa? Ada kemarin biarawati sekitar setahun kemarin saya islamkan di BAP. Kenapa? Saya bilang, Mbak, sampean kok tertarik Islam? Inya bermimpi dipukuli Quran. Anak guring tuh nah, dipukuli Quran, Mbak. Si mbaknya ini. Oh, sampai sakit badan. Malam besok gitu lagi dipukuli Quran sampai akhirnya dia memutuskan masuk Islam. Nah, jadi kita bersyukur, inna dina indallahil Islam. Kita sudah beragama Islam ini pertahankan. Nah, jangan sampai ini banyak juga anak umat Islam nang lari ke seberang banyak betul gara-gara acayan Halim Perdana Kusuma. Lo banyak loh anak-anak orang Islam acayan, paham ya? Kalau acayan pacaran Halim Perdana Kusuma. Ada nauzubillahi min, banyak sekarang, banyak Bu, banyak betul ya. Yang selama corona ini banyak bujur kejadian-kejadian itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, saleh-salehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti pada waktunya husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli 'usrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا ربي بقنا في الدين وعلمنا رشد ربي زدنا علوما نافعا وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.